Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Coding Channel. Nah, untuk kali ini sedikit berbeda. Kita akan mempublish materi kuliah untuk mata kuliah dari dasar pemrograman. Baik, selanjutnya untuk bagian pendahuluan, mata kuliah dasar pemrograman ini memiliki bobot dari 3 SKS dengan kode mata kuliah HCI 10603 untuk Universitas Surya. Kuliah ini wajib bagi mahasiswa prodi S1 dari program studi HCI. Lalu mata kuliah ini tidak memiliki prerequisite atau materi bahan dasar sebelumnya. Baik, selanjutnya tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan kita bagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum. Diharapkan mata kuliah dalam dasar pemrograman ini mahasiswa tahu tentang konsep pemrograman dengan aplikasi dalam bahasa C nantinya. Lalu mahasiswa dapat memberikan pengetahuan asas teori-teori dasar pemrograman dan memahami program yang baik. Kemudian mahasiswa juga mengetahui algoritma apa yang dibutuhkan dan cara bagaimana menggambarkan suatu diagram alir. Lalu mahasiswa juga mengetahui cara menulis suatu program dan menguasai bahasa pemrograman itu bahasa C. Outcome yang diharapkan nantinya mahasiswa dapat mengerti konsep pemrograman dengan aplikasinya, lalu bahasanya meliputi konsep universal yang ada di semua bahasa pemrograman seperti variabel, fungsi, dan statement. Sehingga diharapkan meskipun pembelajarannya menggunakan bahasa C, namun pengetahuan yang sama bisa diaplikasikan dalam bahasa pemrograman lainnya. Baik, selanjutnya. Ya, beban perkuliahan untuk HCI 10603 dari mata kuliah dasar pemrograman itu yaitu 3 SKS, di mana kalau kita konversikan menjadi 130 menit, 35 menit atau 2,5 jam ya. Nah, kita bagi menjadi 3 segmen, yaitu materi kuliah itu sendiri 45 menit kurang lebih, lalu kegiatan terbimbing praktikum juga ada nanti itu 45 menit, lalu ada kegiatan mandiri belajar atau tugas yaitu 60 menit. Selanjutnya untuk bahan penilaian ujian tengah semester atau UTS diberikan bobot 30%, lalu ada ujian akhir semester juga 30%. Nah, kuis juga jika diperlukan nanti tergantung jika nilai-nilai kalian memang harus dikatrol dari itu, kita akan masukkan dari nilai kuis juga untuk membantu nilai kalian. Lalu ada tugas besar juga, bobotnya 20%. Biasa tugas besar ini nanti kalau untuk mata kuliah ini membuat suatu listing program yang nantinya kalian bisa memberikan algoritma dari setiap listing itu. Lalu ada nilai 20% juga dari hasil praktikum termasuk ujian praktikum. Tidak ada ya nanti. Baik, selanjutnya di sini tidak ada susulan dalam pengumpulan tugas atau praktikum dan kuis. Jadi diharapkan tugas kira-kira pada on time untuk pengirimannya. Lalu ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, di mana hanya diberikan jika ada alasan yang dapat diterima oleh tim dosen mata kuliah ini dan diberitahukan sebelum jadwal ujian. Nah, lalu kemudian informasikan segera mungkin ke dosen di kelas atau nanti kita akan berkomunikasi di Google Classroom. Ada kasus emergensi ya.
Nah, lalu di poin 4 tidak ada toleransi bagi penyontek. Jadi diharapkan nanti eh, setiap mahasiswa memiliki ide masing-masing untuk menulis suatu program. Apa masalah, yang penting tidak sama dengan hasil yang lain. Oke, lanjutnya. Bahan materi di sini kita klasifikasikan menjadi 12 ya. Mudah-mudahan dapat semua kita pelajari. Baik, selanjutnya yang pertama itu pengenalan dasar program dan algoritma, lalu ada algoritma dan diagram alir, lalu ada komponen algoritma, pemrograman dalam bahasa C, dan latihan pemrograman. Lalu ada di poin 5 itu kita akan belajar tentang percabangan atau kondisional. Lalu ada perulangan juga, looping. Lalu ada kita fungsi dan prosedural. Lalu di poin 8 kita akan belajar sedikit array. 9 nanti kita akan coba untuk melakukan suatu binary search atau searching. Ada juga metodologi binary search untuk bubble searching. Lalu di poin 11 kita akan belajar tentang recursive dan terakhir pointer. Oke. Tata laksana kuliah online. Nanti kita akan melakukan pengumuman atau segala sesuatunya melalui LMS yaitu Google Classroom. Nah, video conference setiap pertemuan dengan Google Meet atau Zoom jika diperlukan ya. Lalu peraturannya jika ada Google Meet nanti mungkin masuk meet-nya tepat waktu, kita harapkan masing-masing kita bisa tepat waktu. Lalu pertemuan terdiri atas menonton video materi mandiri, lalu jika nanti akan ada diskusi dan latihan soal. Nah, pada saat Google Meet atau Zoom, untuk setiap mahasiswa dapat menyalakan kamera ya, opsional di sini. Namun dipahami adanya keterbatasan bandwidth dan kuota internet, maka minimal pada saat masuk Meet, saat berbicara atau bertanya, dan jika diminta oleh dosen bisa diharapkan untuk dinyalakan kameranya. Lalu mute mikrofon kecuali saat berbicara. Lalu isi daftar hadir melalui situs akademik atau nanti di LMS ya. Saya share untuk daftar hadir. Lalu ada latihan soal individual kecuali dinyatakan boleh berkelompok oleh dosennya. Nah, mahasiswa mengumpulkan melalui LMS semuanya ya. Nah, situs LMS-nya ini nanti akan saya bikin di HCI 10603 dasar pemrograman di Google Classroom. Nah, itu lalu situs kuliah online ini setiap mahasiswa HCI wajib nantinya akan di-invite. Ya, selanjutnya jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar atau nanti di LMS aja ya. Baik, kita akan coba masuk ke mata kuliah pertama, itu paradigma pemrograman ya, atau tadi kita sebut itu sebagai pengenalan dasar pemrograman dan algoritma. Baik, di dalamnya ada apa aja ya. Nah, nanti kita akan ngebahas tentang program komputer, lalu ada paradigma pemrograman itu sendiri, lalu pemrograman dan bahasa pemrograman, ada tentang algoritma, lalu ada contoh-contoh algoritma. Baik, objektifnya di sini setelah penyelesaian bab ini, mudah-mudahan Anda dapat mampu untuk dapat mengenal tentang program komputer, mengenal dan membedakan paradigma dari suatu pemrograman, lalu dapat mendiskusikan tentang bahasa tingkat rendah, sedang maupun tingkat tinggi.
dan dapat didiskusikan kembali mengenai algoritma dan contoh dasar dari sebuah algoritma. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian awal. Oke, di sini ada tentang program komputer. Nah, kemarin kalau kalian sudah mengikuti kelas pertama untuk mata kuliah pengantar informatika, saya sudah sedikit menjelaskan tentang program komputer. Ya, kita tahu program komputer itu diklasifikasikan beberapa. Nah, kita ulas sedikit ya. Nah, kita bicara tentang komputer. Berarti konteksnya adalah komputer dan di dalam komputer itu ada suatu program yang namanya sistem operasi. Nah, kemarin kita sudah membahas untuk sistem operasi ini ya di mata kuliah pengantar informatika. Sedikit mengulas, sistem operasi ini suatu program untuk komputer supaya komputer dapat beroperasi jika ada atau jika tidak ada suatu sistem operasi, maka si komputer tidak dapat dijalankan. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya ada namanya aplikasi software ya, kalau jika kalian ingat juga. Baik, kita sedikit mengulas. Untuk selanjutnya, di dalam komputer juga ada yang namanya aplikasi. Aplikasi ini merupakan program komputer yang digunakan manusia untuk bekerja ya, dan dapat membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, jika hanya ada sistem operasi, tentu saja manusia tidak dapat bekerja. Karena apa? Komputer hanya bisa hidup, tetapi aplikasinya tidak ada, yaitu aplikasi Microsoft Office di sini kita contohkan. Ya, dan eh, sistem aplikasi software ini dapat membantu misalnya menyelesaikan tugas-tugas jika hanya eh, aplikasi ini sudah terinstall. Nah, komputer ini hanya bisa hidup kalau jika tidak ada Microsoft Office ya tadi ya. Nah, jadi maka sangat dibutuhkan aplikasi untuk manusia bisa dapat bekerja dan membantu aplikasi software di komputer ini. Oke, selanjutnya kita akan mengenal namanya bahasa pemrograman atau language programming. Selanjutnya tidak kalah penting juga nih ya. Sedang kalau untuk bahasa pemrograman ini biasanya digunakan manusia untuk membuat suatu program, yaitu program sistem operasi itu sendiri ataupun program aplikasi. Nah, nantinya yang akan kita pelajari tentang bahasa pemrograman. Baik, selanjutnya di sini kita memiliki eh, tiga jenis software atau program komputer tadi ya. Nah, yang pertama itu sistem operasi. Kita tahu sistem operasi itu untuk membuat komputer dapat beroperasi ya, seperti Windows, Linux, Apple OS. Nah, itu adalah program-program komputer yang bisa menjadi komputer dapat beroperasi. Nah, selanjutnya adalah aplikasi atau aplikasi software. Nah, fungsinya untuk digunakan manusia dalam bekerja untuk membantu tugas-tugas dari user tersebut atau manusia yang kita di sini ya. Seperti apa itu? Ada MS Word misalkan kita ingin menulis suatu surat ya atau dokumen teks ya. Lalu di sini kita contoh Microsoft Excel untuk kalau kita ingin membuat suatu tabel, di dalamnya ada hitung-hitungan ya dan fungsi-fungsi dalam suatu tabel. Lalu kita bisa bicara untuk mengedit atau ingin membuat suatu image gambar ya.
itu kita bisa memakai aplikasi yang namanya Photoshop. Nah, yang ketiga ya, yaitu yang nanti kita akan pelajari adalah bahasa pemrograman. Digunakan untuk membuat program itu sendiri. Kita tadi bisa bilang bisa membuat program operating system atau OS ataupun application software. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu bahasa pemrograman C, C++, Pascal, PHP, Java, banyak ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke paradigma pemrograman. Nah, di sini saya coba mengilustrasikan ya melalui flow diagram ya. Nah, di sini kita akan melihat diagram untuk program language paradigma. Nah, secara umum paradigma pemrograman itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Golongan utama ya. Ini kita lihat dua bagian golongan utama, yaitu imperatif dan deklaratif. Ya. Nah, lalu lalu perbedaan ini lalu keduanya memiliki cukup banyak perbedaan yang cukup jauh karena imperatif itu adalah pendekatan-pendekatan yang arahnya tuh ke mesin code, lebih ke bagaimana komputer itu bisa diperintahkan atau diberikan suatu instruksi. Nah, jadi lebih melihat kode secara langsung. Sementara itu, kalau kita lihat deklaratif, kebalikannya, kita tidak melihat itu sebagai suatu kode, melainkan kita melihat bagaimana si komputer itu diperintahkan atau eh, diberikan instruksi melalui apa? Secara behavior atau perilaku. Gimana caranya behavior? Nah, makanya kalau deklaratif itu akan lebih banyak digunakan pendekatan melalui logik dan matematika. Jadi kita anggap bahwa komputer itu adalah sekumpulan fungsi nantinya. Sekumpulan fungsi yang saling terkait yang akan dijalankan. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan ya. Lalu kemudian eh, nah, jadi dalam mata kuliah ini nanti pendekatannya itu lebih merupakan bagian dari paradigma ini. Salah satunya yaitu paradigma imperatif. Nah, karena kalian melihat kode-kode secara langsung step by step seperti apa nantinya. Nah, di sini imperatif bisa kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu kita sebut prosedural, yaitu ada object oriented juga dan parallel processing. Nah, untuk object based oriented ini sebenarnya adalah salah satu paradigma yang paling umum digunakan saat ini. Hampir seluruh sebagian besar perangkat lunak atau software dikembangkan saat ini atau setidaknya itu 5 atau 10 tahun belakangan ini menggunakan object oriented. Nah, meskipun yang sekarang banyak yang sudah menggunakan ke arah deklaratif, contohnya fungsional. Ya, jadi deklaratif itu nanti ada fungsional di sini. Nah, kemudian deklaratif juga kita akan menjadi pecah menjadi tiga bagian, yaitu logic, fungsional, dan database. Nah, nantinya mudah-mudahan kalian dapat mata kuliah untuk functional programming dan sistem basis data untuk pendekatan database. Contohnya, jika kalian berbicara tentang SQL, ya, kalian nanti bukan berbicara tentang kode, melainkan berbicara mengenai fungsi khusus dari suatu database. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini, eh, kalian
atau kita akan melihat perbedaan-perbedaan paradigma terutama untuk kita bandingkan dengan fungsional. Saat ini kita akan membahas tentang procedural, object oriented, dan fungsional. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke arah paradigma pemrograman mengenai imperatif. Ya. Jadi di mana pendekatan imperatif itu kita selalu melihat suatu kode sebagai perintah. Kita ingat ya. Nah, lalu kode itu disusun sebagai perintah step by step atau berurutan. Dan setiap perintah yang diberikan digunakan untuk mengubah kondisi mesin atau perangkat lunak. Jadi, ciri dari imperatif itu yang paling terlihat adalah bahwa dia memiliki flow control, ya. Dan jika secara sederhana kode disusun dengan pikiran bagaimana melakukannya. Nah, gimana cara melakukannya itu? Jika diminta kita untuk mendapatkan suatu hasil, maka kita akan berpikir bagaimana kita bisa melakukannya, ya. Komputer itu bisa melakukannya. Jadi, secara sederhana, kode disusun dengan pikiran bagaimana melakukannya jika kita lihat dari paradigma imperatif. Lalu, karena kita harus berpikir bagaimana kita atau komputer ini bisa melakukannya, kita juga harus melakukan yang namanya untuk mendapatkan suatu hasil. Gitu. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya deklaratif. Deklaratif itu kebalikan dari imperatif. Kita sudah jelaskan di materi sebelumnya, di slide sebelumnya ya maksud saya. Nah, kalau deklaratif itu kode disusun sebagai logik matematika. Sifatnya seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat suatu permasalahan itu bisa dilihat sebagai fungsi. Contoh seperti misal kita punya kita tulis pen. Kita punya fungsi yang namanya A. Ya. A itu kita sebut sebagai outputnya nanti. Lalu kita memiliki fungsi F di sini, di mana F itu memiliki nilai B atau inputan. Maaf ya. Oke, ini B ceritanya. Ini B nih ceritanya. Oke. Nah, jika kita lihat kode deklaratif itu seperti ini, maka oleh karenanya program dianggap sebagai perwujudan dari sebuah teori matematika ya, benar ya. Nah, keunggulan dari deklaratif ini adalah dia tidak tergantung terhadap suatu suatu bahasa pemrograman. Jadi selama logiknya dapat ya. Jadi contoh yang tadi itu A itu outputnya nantinya di mana output itu memiliki fungsi dengan nilai B di dalamnya yaitu inputannya ya. Jika itu dapat diterapkan di dalam suatu bahasa pemrograman tertentu, nah itu secara mudah bisa diaplikasikan gitu ya. Lalu kita tidak terlalu peduli terhadap suatu proses ya. Jika dilihat contohnya kita peduli terhadap outputnya saja. Jadi kita akan peduli terhadap nilai keluarannya itu B ya. Lalu secara sederhana kode program ini disusun dengan pikiran apa yang harus dikerjakan ya. Jadi kebalikan dari imperatif tadi. Jadi apa yang harus dikerjakan, fungsi-fungsi logiknya yang
harus dikerjakan. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke arah prosedural yang nantinya akan kita pelajari, yaitu dalam bahasa pemrograman bahasa C. Dalam mata kuliah ini dasar pemrograman. Jadi pada intinya adalah yang nantinya kalian akan lakukan dan pelajari adalah prosedural ini ya. Jadi kalian akan menyusun kode secara step by step dari atas sampai bawah ya. Itu adalah ciri dari prosedural. Jadi struktur kodenya itu benar-benar sederhana. Kita hanya akan menulis setiap perintah itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Selama ada prosedurnya, kita pasti bisa menuliskan programnya. Nah, kelemahannya adalah kita tidak bisa menggunakan kode penulisan secara berulang. Misalnya, nih kita punya yang namanya listing algoritma. Di sini poin pertama kita ilustrasikan untuk memiliki instruksi mulai. Lalu di poin kedua kita memiliki instruksi statement untuk ulangi hingga akhir input. Berarti ada suatu proses pengulangan. Lalu di poin 3 itu setelah ulangi, kita baca input, lalu masukkan input ke array. Nah, poin 5 selesai pengulangan dan seterusnya di poin 6 jika ada instruksi atau statement dan end hingga selesai. Nah, contoh di sini misalkan kode yang kita sebut di bagian nomor 2 ini misalkan ya sampai dengan nomor 5. Coba sebentar. Bentar. Kode nomor sorry. Kalau nggak mau sebentar ya kita pen. Kode yang nomor 2 ini sampai dengan nomor 5 ini ya kita mengulangi lagi di langkah nomor 7 ya kan. Jadi kan nomor 6 itu apa? Nomor 7 misalkan di sini ada nomor 7 ya. Kita ulangi lagi nih proses nomor 2, proses nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, sampai dengan seterusnya ya. Itu kita tidak bisa menggunakan atau memanggilnya lagi si langkah-langkah itu. Lalu kita harus menuliskan secara mengulang. Jadi gini maksudnya. Fungsi ini kita tidak dapat panggil ya. Misalkan instruksi nomor 2 ini sebuah fungsi, kita tidak dapat memanggilnya, kita harus menulisnya kembali di listing programnya gitu. Nah, kode yang sama kita akan tuliskan kembali gitu. Nah, itu merupakan kelemahannya. Tetapi kelebihannya adalah sangat sederhana. Siapapun akan bisa menerapkannya dengan sedikit kerja keras ya atau keuletan. Oke, selanjutnya kita mengenal yang namanya paradigma pemrograman object oriented. Object oriented ini masih dalam suku dari imperatif ya. Jadi kalian sudah mengenal nih imperatif dan deklaratif. Ya, ini benar-benar fundamental yang harusnya dibenamkan dalam kalian nantinya. Ideologi ini nanti akan kalian pakai di dunia kerja atau dunia profesional. Ya, jadi kalian harus ingat imperatif dan deklaratif. Imperatif itu nantinya ada prosedural yang tadi kita udah bahas. Lalu kita akan masuk ini object oriented selanjutnya. Baik. Kalau object oriented, pendekatannya itu kita akan melihat kode ini sebagai sekumpulan objek. Jadi, apa yang paling penting kita lihat adalah objek itu apa, ya. Objek itu apa sebentar. Kita highlightnya mana? Ya. Oke. Kode ini dikelompokkan sebagai objek. Nah, objek itu apa, ya kan? Nah, objek itu bisa kita terjemahkan sebagai suatu entitas. Entitas yang memiliki fungsi kerja tersendiri. Nah, misalkan objek itu adalah kita sebut manusia.
Jadi manusia itu memiliki entitas, ya. Ada misalkan objek mobil, objek kursi, atau objek baju. Nah, kita bisa representasikan apa namanya, atribut-atribut itu. Objek itu memiliki atribut atau properti dan memiliki tugasnya masing-masing. Nah, misalkan nih, kursi. Kursi itu memiliki properti warna, ya. Nah, properti warna itu jumlahnya, kaki penyanggahnya kan banyak, ya kan. Nah, jadi memiliki beberapa properti tambahan gitu ya. Nah, itu bisa kita klasifikasikan menjadi suatu objek, ya. Nah, misalkan fungsi satu yaitu untuk duduk, ya kan. Nah, fungsi kedua untuk menyanggah segala macam, ya kan. Nah, jadi kenapa bisa disebut sebagai objek? Karena memiliki fungsi dan properti atau atribut, ya. Jadi nanti kita akan melihat kode-kode itu dikumpulkan gitu. Nah, keunggulan dari objek oriented ini adalah meskipun dia merupakan bagian dari imperatif, kita dapat menggunakan ulang kode-kode dengan menggunakan objek baru sebagai contoh seperti ini. Nih, kita memiliki objek yang namanya main control, ada checker, dan objek display. Contoh saja, ya. Untuk main control ini nanti akan memiliki inheritance atau objek turunan, yaitu checker dan display. Jadi nanti objek checker dan display nantinya akan kita coba panggil, ya, ke dalam suatu fungsi yang ada di dalam main control, ya. Bisa jadi objek ini akan menjadi suatu fungsi, ya. Jadi contoh saja kalau di sini saya analogikan, jika main control ini memiliki fungsi main flow dan read input. Nah, main control ini nanti akan mengambil inheritance atau memanggil inheritance display objek, ya, objek display, ya. Nanti kita akan tulis seperti apa? Yang akan kita tulis ya udah kita panggil objeknya, lalu kita akan panggil fungsinya dari objek display ini maunya apa. Misalkan kita butuhnya adalah kebutuhan show input, berarti nanti si main control ini akan mengecek objek tersebut, tolong panggilkan show input ke dalam main control, seperti itu. Jadi kita akan menulis listing-listing di beberapa objek, lalu nanti akan kita tampil di main control gitu. Baik, selanjutnya adalah paradigma pemrograman tentang fungsional. Nah, fungsional ini merupakan suatu kode yang disusun berdasarkan fungsi, ya, hampir sama tadi, hampir mirip sebenarnya dengan objek oriented, memiliki banyak fungsi. Nah, tiap fungsi dinyatakan sebagai fungsi matematika kalau ini, ya. Jadi memiliki orientasi pada proses komputasi, bukan pada tipe atau struktur data, ya. Jadi kita nggak akan bahas lagi struktur data di sini, kita nggak akan bahas lagi suatu tipe ini apa, ya kan. Nah, fungsional ini tidak memiliki flow control, ya, ini salah nih. Harusnya tidak memiliki flow control, atau kita biasanya itu istilahnya pure, ya. Jadi benar-benar fungsional. Contoh di sini nih, fungsional. Di sini saya menuliskan fungsi dari aritmatika yang namanya E. F ini kita deklarasikan sebagai fungsi data atau tipe data integer dengan variabel A dan variabel B, ya. Lalu kita akan uh, digunakan add ini ke dalam fungsi yang namanya multi multiply, ya. Di sini ya saya kurang, harusnya di sini ada apa kurung buka integer A dan integer B. Nah, nanti kita panggil si fungsional ini, ya, A, nilai variabel A, ya, di sini, dan B. Nah, gitu. Jadi statement ini merupakan statement aritmatika. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke paradigma
pemrograman, bahasa pemrograman. Kita sudah mengenal tadi yang namanya imperatif prosedural, imperatif object oriented, dan deklaratif dari suatu fungsional. Nah, pemrograman ini adalah aktivitas membuat program komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu dengan menggunakan teknik atau paradigma pemrograman yang tepat dan efektif. Jadi, kalau kita bisa mengenal prosedural itu biasanya digunakan oleh bahasa C, Java, Kotlin, PHP, dan Pascal. Banyak sih yang lain. Kita ambil garis besarnya ya. Kalau object oriented itu ada PHP, Java, Python, C++, Ruby, dan Visual Basic. Lalu ada deklaratif fungsional, itu yaitu JavaScript. Nanti JavaScript belajar banyak fungsi-fungsi yang dipanggil. Scala, terus ada Haskell, Erlang, Python juga, dan Java 8. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pemrograman dan bahasa pemrograman. Nah, di sini kalau kita lihat namanya bahasa pastinya ada yang sulit dimengerti dan mudah dimengerti oleh manusia. Seperti bahasa-bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita mengenal bahasa Jawa, kalau kita orang dari Jawa ya. Bahasa Bali, kalau kita dari Bali. Bahasa Papua, kalau kita dari orang Papua. Nah, karena kita sehari-hari tinggal di sana, pasti kita akan sulit mengenal bahasa lain. Misalkan contoh kita bahasa Belanda, itu sangat sulit. Nah, karena kita tidak tinggal di sana, jadi kita tidak praktis melakukannya. Nah, dengan demikian, bahasa pemrograman ada yang bahasa pemrogramannya itu sangat mudah dimengerti oleh komputer, tetapi sangat sulit bagi manusia untuk dipahami. Itu yang dimaksud dengan apa yang disebut dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, kita klasifikasikan tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Contohnya aja tingkat rendah yaitu ada turbo assembler. Nah, ada lagi bahasa pemrograman yang semakin mudah dipahami oleh manusia yaitu bahasa tingkat rendah, sedang, ya. Lalu semakin dipahami lagi, semakin enak dimengerti dan cepat dimengerti oleh manusia yaitu bahasa tingkat tinggi, atau di sini ada contoh yaitu C, C++, ya, lalu Java. Nah, contohnya seperti apa ini? Contohnya nih, nanti kita pelajari dalam bahasa C, misalkan bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami oleh manusia. Bahasa mesin turbo kan kode-kodenya atau kode programnya itu agak susah dimengerti, tapi dengan bahasa tingkat tinggi, bahasanya itu digunakan mirip dengan bahasa manusia. Contohnya, tadi jika kita ingin tahu statement atau instruksi membaca, kita akan panggil input saja, atau kita panggil database, kita akan ambil function dengan namanya create. Nah, komputer akan tahu dengan cepat, manusia lebih tahu itu, ya. Makanya bahasa ini atau manusia akan semakin mudah untuk dimengerti dan digunakan. Selanjutnya, di sini yang harus kita pahami pemrograman dan bahasa pemrograman. Nah, belajar pemrograman itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Baik, nah, memprogram yaitu belajar tentang suatu strategi, ya, suatu strategi dalam pemecahan masalah dengan diikutkan dengan metodologi dan sistematika pemecahan masalah itu. Nah, pemecahan masalah tersebut kemudian dituangkan dalam suatu notasi yang kita sepakati bersama nantinya, ya. Nah, beberapa masalah akan cocok jika diselesaikan dengan suatu paradigma
tertentu. Nah, karena itu pengetahuan tentang persoalan sangatlah penting. Ya, jadi saling berkaitan. Lalu menggunakan komputer untuk memecahkan persoalan atau masalah adalah untuk tidak mengulang-ulang kembali hal yang sama. Strategi pengenalan masalah melalui dekomposisi atau pemakaian kembali modul yang ada. Kemudian ada sintesis selalu dipakai untuk semua pendekatan dan seharusnya mendasari semua pemahaman pemrograman. Gitu. Lalu belajar pemrograman lebih bersifat pemahaman persoalan, analisis dan sintesis tadi. Nah, dalam belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa aturan sintaks tata bahasa dari suatu pemrograman itu sendiri. Jadi, setiap sintak atau instruksi yang ada dari tata cara pengoperasian komplikator bahasa tersebut pada mesin tertentu. Lebih lanjut lagi, dalam belajar suatu bahasa pemrograman itu merupakan belajar untuk memanfaatkan instruksi-instruksi dan kiat-kiat yang dapat dipakai secara spesifikasi dalam bahasa itu sendiri. Nah, dan belajar memprogram itu bersifat keterampilan daripada analisis dan sintesis tadi. Oke, jadi mohon dapat dipahami untuk itu ya. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang algoritma. Nah, algoritma itu apa? Algoritma itu merupakan langkah suatu masalah yang dibuat secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Di sini memiliki kata kunci logis dan sistematis. Karena kita berbicara tentang algoritma, kita juga harus tahu sejarahnya algoritma itu seperti apa. Nah, ini mungkin belum banyak yang mengerti ya, bahwa algoritma ini berdasarkan sejarah itu diambil dari nama dan penulis buku yang berasal dari Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Ya. Nah, si al-Khawarizmi ini merupakan penulis buku, di mana buku yang sangat terkenal itu ialah buku Al-Jabar. Nah, karena orang Barat sulit memanggil si Khawarizmi ini, beliau lebih dikenal sebagai algoritma. Nah, itulah aktor yang menjadi dasar dari seseorang yang menjadi cikal bakal di dunia pemrograman, Khawarizmi ini. Jadi, kita ingatkan kembali, algoritma itu adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah disusun secara sistematis ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke contoh-contoh algoritma. Jika kita memiliki contoh kasus yaitu algoritma memasak air, lalu algoritma itu akan disusun langkah demi langkah, step by step secara sistematis ya. Gimana secara sistematisnya? Seperti ini logisnya. Jika kita ingin memasak air, kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa? Nah, gimana air itu bisa menjadi matang dan siap diminum? Gimana caranya? Yang pertama pasti kita akan mulai ya. Kita harus mulai instruksi itu, kan? Kemudian simple aja, kita akan memasukkan air ke dalam si kettle ini ya. Kita akan masukkan air ke dalam kettle. Lalu kita akan letakkan kettle itu di atas kompor ya. Setelah kita letakkan itu di atas kompor, kita nyalakan si kompor itu. Nah, selanjutnya setelah kita nyalakan, pasti kita akan tunggu. Kita akan tunggu kompor itu sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, prosesnya selesai. Dan diminum dan diminum. Dan kena itu dan diminum. Seperti itu. Jadi ini contoh algoritma untuk algoritma memasak air. Sebenarnya
kalian bisa mengembangkan contoh kasus ini, memasak air ya. Kalian bisa apa namanya mengembangkan sesuai dengan pemikiran kalian. Intinya pemikiran itu harus logis dan sistematis. Semakin sistematik, maka algoritmanya itu semakin efektif. Ya, intinya itu. Bisa saja ya kalian kita sisipkan nih di poin nomor 3 misalkan. Nyalakan kettle di atas kompor, ya kan? Nah, sebelumnya bisa aja kalian masukkan air ke dalam kettle itu, sebelum meletakkan kettle di atas kompor itu, kalian mempersiapkan yang lain gitu. Tapi sini saya coba mengilustrasikan langsung point to the point secara sistematis dan efektif. Oke, selanjutnya ada contoh satu lagi, yaitu algoritma menghitung luas lapangan. Luas lapangan itu kita bisa klasifikasikan menjadi panjang dan lebar dalam suatu lapangan. Ya, jadi kalian harus bisa mengartikan, mendefinisikan suatu objeknya nanti yang akan kalian algoritmakan untuk bisa diterapkan dan dihitung secara logis. Nah, mana? Sorry. Langkah awal yaitu pasti akan kita mulai. Lalu kita akan hitung panjang lapangan, lalu akan kita hitung juga panjang lebar, ya. Nah, setelahnya kita akan eh, hitung luas panjang dan kali lebar. Nah, nanti kita akan tampilkan luas lapangan itu. Lalu selesai. Nanti dalam suatu bahasa pemrograman ini banyak variatifnya. Hitung panjang lapangan, misalkan variabelnya itu kita tulis variabelnya dulu, ya kan? Atau nanti ada juga variabelnya itu langsung panjang lapangan itu langsung kita tulis di dalam suatu panjang lebar. Itu bisa, nggak salah. Ya. Jadi mungkin bisa aja itu menjadi efisien, tapi lihat dulu uh, pemahaman dari setiap orang kan berbeda-beda. Jadi orang bisa paham langsung atau tidak langsung gitu. Jadi baiknya ya harus dideklarasikan dulu biar orang lain pun bisa gampang mudah membaca dan memahami. Baik, untuk kali ini mungkin sekian kelas kita untuk pengenalan dan pertemuan pertama ini di mata kuliah dasar pemrograman. Uh, Jika nanti kalian ada pertanyaan, bisa langsung bikin topik. Nanti saya coba buka open topik untuk mata kuliah pertemuan pertama dasar pemrograman. Yang mudah-mudahan kalian dapat mengerti yang sedikit saya gambarkan. Tadi kita bisa semua. Kalau misalkan kalian sudah tahu uh, paradigma dari suatu pemrograman sering digunakan, yang saat ini digunakan, dan nanti kita akan gunakan juga paradigma itu dalam bahasa C. Lalu contoh-contoh algoritma yang mudah yang dipahami. Kenapa saya bikin contoh mudah? Karena kalian bisa memahami. Sebenarnya itu algoritma itu adalah langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis dan apa namanya, secara logis dan secara apa tadi sistematis ya, sistematis. Baik, segitu dulu pertemuan kali ini. Selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Untuk video Kodein Channel kali ini dengan seri perkuliahan ya, tutorial perkuliahan di Universitas Surya. Terima kasih teman-teman. Baik, sampai jumpa.